Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 8 Tanjung Lago terletak di Desa Sumber Mekar Mukti, Jalur 17 Jembatan 6, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu sudah mengetahui yang sering Bapak Ibu lakukan di penilaian kinerja itu. Kita pertama kali membuka apa Bapak Ibu? Membuka apa situsnya? Rumah pendidikan. Nah, dari rumah pendidikan ini nanti ya, ini adalah papan interaktif digital Bapak Ibu ya. Setelah kita masuknya melalui akun belajar ID masing-masing Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini jelajah ruang di rumah pendidikan. Ada ruang GTK, ada ruang murid, kemudian ada ruang sekolah, ruang bahasa. Nah, ini ya kita. Bapak Ibu bisa melihat di sini ruang GTK-nya ada untuk sertifikasi pendidik, kemudian ada kemarin ada pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Ada kemudian ada komunitas, refleksi kompetensi, seleksi kepala sekolah. Nah, di sini penilaian kinerja ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan setiap hari mengerjakan penilaian kinerja ya. Nah, ini ruangnya di sini Bapak Ibu. Berarti masuk dari mana dia? Bapak Ibu kalau mengajar di sini ada CPTP, Bapak Ibu bisa mencontoh atau mengunduh. Kemudian ada ide praktek, Bapak Ibu ada bukti karya, Bapak Ibu bisa kan memasukkan video, Bapak Ibu bisa memasukkan ke bukti karya. Layanan yang tersedia dari ruang murid tadi itu ada sumber buku pendidikan, latihan soal, kemudian sumber belajar, kemudian ada pendidikan anak. Nah, Ibu Rosa sudah ada pelatihan mandiri kemarin sampai 20-30 itu kita masuk ke pelatihan mandiri. Kita ada komunitas Bapak Ibu, masuk ke komunitas ya. Kemudian kita masuk ke seleksi kepala sekolah. Misalkan nanti Pak Rusadi mau menjadi kepala sekolah, kita lihat apa kinerja itu berapa, setengah tahun atau 1 tahun? 1 tahun, periode Januari sampai dengan periode Desember 2026. Sudah 2 tahun perangkat ajar ini. Nah ini, nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Di perangkat ajar itu ada 3 perencanaan pembelajaran. Sekarang rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kemudian kita mencari bahan ajarnya apa, kemudian bukunya apa. Kita pilih misalkan kegiatannya kita perangkat pembelajaran ya, perencanaan pembelajaran. Kita lihat pilih dulu di sini Bapak Ibu. Nah pilih di sini. Kita kelas berapa misalkan di sini? Bola. Hah? Nah, kita misalkan ada di sini ada 2 Bapak Ibu ya, ada intra dan ada pro. Kita paket apa? Fase B apa C? Fase A misal ya. Nah, kelas 1. Kita pilih di sini. Nah, kemudian pilih mata pelajarannya apa? Cari. Nah, kemudian lihat CP-nya di sini. Nah, kita pilih fase A atau fase B. Misalkan fase B kelas 3 dan 4 ya, kita ambil. Nah, kita cari dari sini Bapak Ibu. Cari ya dari sini. Oh, contoh ini rumusan CP-nya. Misalkan di sini menyimak isi CP-nya kita ambil di sini Bapak Ibu. Contoh. Nah, lihat ya. Kita lihat di sini tadi ATP. Kita lihat. Nah, masuk ya. Ke ini. Masuk. Nah, kita lihat. Nah, mulai keluar Bapak Ibu ya. Bisa kita unduh Bapak Ibu ya. Nah, ini CP-nya Bapak Ibu. Nah, ini kebesaran Bapak Ibu ya, kita kecilkan ya. Nah, terus ke atas. Nah, ini contoh terus. 3 halaman nih Bapak Ibu ya. Nah, 3 halaman. Paham Bapak Ibu? Paham. Nah, coba sekarang Bapak Ibu contoh CP sesuai dengan pembelajaran Bapak dan Ibu. Coba silakan maju. Silakan Bu Rosa. Mendownload Pak ya? Ya. Ini jadi mau melihat jadi Balik dulu. ya. Fasenya. Oh, situ deh. Berarti kelas saya Pak ya? Ya. Fase A. Jenjang PAUD SD ya? D. Jadi nomornya tadi bahasa, ganti yang lain boleh Pak ya? Ya, boleh. Tulis bisa. Matematika ya? Ya, kemudian kita pilih. Nah, Terus lihat CP nih Pak ya? ya lihat CP. Nah, fasenya kelas A. A. Nah, itu dari ada berapa capaian per elemennya ada? Bilangan Ada aljabar tiga, sampai ada dengan lima. ada 5. Kemudian kita lihat contoh ATP-nya.
tempat Iya. tidurnya. Nah, kita lihat. Lagi Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, nanti kita unduh ya. Nah, masuk misalkan dari Pak Budi. Nah, berarti itu kita PDF. Nah, itu contoh CPTP-nya Bapak Ibu ya. Kita lihat, bisa kita unduh, kita back kembali dulu. Nah, ini unduhnya Bapak Ibu ya. Nah, kita unduh. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Paham. Nah, Bapak Ibu ya, tadi sudah saya jelaskan. Berarti kita pentingnya belajar di rumah pendidikan tadi. Dari rumah pendidikan tadi ada ruang GTK dan ruang murid ya. Ada dua. Ruang GTK itu khusus untuk kita. Nanti ruang murid itu juga misalkan anak-anak itu kita mau ngasih soal. Bapak Ibu bisa mengambil soal dari ruang murid. Semoga Bapak Ibu ya ke depannya gunakan papan interaktif. Bawa papan interaktif digital ini ke dalam kelas. Kalau kita misalkan ada ruangan, kita ada ruangan ya. Bawa aja anak-anak ke dalam ruangan ini ya. Anak-anak diajak ke ruangan ini untuk belajar tentang papan interaksi digital, terutama tentang pembelajaran Bapak Ibu kan setiap hari belajar. Bisa Bapak Ibu gunakan papan interaksi digital ini sehari-hari. Ajak anak-anak ke sini ke ruangan laboratorium kita ini ya. Iya, Pak. Oke, itu saja Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang papan interaktif kita, memperkenalkan rumah pendidikan khususnya kita sebagai guru, yaitu ruang GTK dan ruang murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.